Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjawab pertanyaan yang baru masuk ke ini ya, ke apa bahasanya itu, ke Messenger yang ada di, berarti ini masuknya dari Facebook ya. Jadi begini pertanyaannya, Bang, apa obatnya ketika saya BAB itu keluar darah atau ketika BAB sering keluar pendarahan? Nah, bahasanya begitu. Nah, ini pertanyaan ini datang dari kota ini apa namanya Batam ya. Jadi insya Allah kita akan bahas begini, yang namanya pendarahan BAB itu digolongkan menjadi tiga macam ya. Nah, yang pertama yang pertama begini. Ketika terlalu panas di usus besar itu, maka akan menyebabkan darah itu keluar dari pembuluhnya. Nah, ini biasanya disebabkan karena terlalu banyak makan makanan atau minum minuman yang bersifat panas, pedas, dan berlemak. Ini darahnya keluar dari pembuluhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam usus besar itu terlalu dingin. Nah, ini biasanya disebabkan karena terlalu banyak makan makanan bersifat lembab dan dingin. Maka pembuluh darah itu atau darah itu keluar dari pembuluhnya, yang berada di dalam usus besar. Nah, biasanya kalau yang tadi disebabkan karena terlalu banyak makan makanan bersifat panas, pedas, dan berlemak itu, ketika kita BAB itu berdarah, biasanya ini disertai dengan rasa nyeri atau panas ya. Jadi gambarannya nanti begini, ketika kita buang air besar itu kok rasanya perih dan panas. Ini nanti mohon diperhatikan ketika kita lagi buang itu, dilihat darahnya apakah masih segar atau sudah kelihatan agak lama. Jadi kalau darahnya masih segar, biasanya itu pelukaan itu tidak jauh dari kolon ya. Tapi kalau pendarahannya sudah kelihatan agak lama, biasanya pelukaan itu adanya agak jauh ke dalam, mungkin di sekitar usus besar. Begitu gambarannya. Begitu juga dengan yang disebabkan tadi, pendarahan tipe dingin itu disebabkan karena terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab dan dingin terlalu banyak sehingga pembuluh darah itu atau darah itu keluar dari pembuluhnya. Maka ini juga ketika darah itu keluar, ini tidak ada rasa nyerinya. Jadi hanya keluar saja. Begitu. Kemudian ini juga harus dibedakan teman-teman semuanya ya. Tempat pendarahan itu secara umum ada 3 macam yang sering muncul. Bisa keluar lewat hidung, bisa keluar lewat pembuangan air besar, bisa juga keluar lewat rahim. Tetapi secara umum gambarannya begitu. Contoh ketika
pada rahim itu keluar darah terus menerus tetapi tidak ada rasa nyerinya ataukah ada rasa nyerinya. Nah, biasanya juga ini sama, ketika darah itu keluar dari rahim, ketika tidak ada rasa nyerinya, berarti ini darah itu keluar dari pembuluhnya. Biasanya ini disebabkan karena organ limpanya terlalu lemah. Nah, begitu juga dengan ketika keluar darah dari rahim itu terus keluar terus ada rasa nyerinya, berarti ini darah itu terlalu panas sehingga dia keluar dari pembuluhnya. Ini di luar menstruasi ya. Jadi artinya ada itu yang sering disebut mimisan. Nah, mimisan itu ada dua, ada mimisan lewat hidung, ada mimisan lewat rahim. Tapi ada juga pendarahan itu lewat buang BAB. Nah, itu yang tadi yang kita bahas ya, udah ada di hidung, ada dua jenis, pendarahan bersifat dingin dan pendarahan bersifat panas. Ada yang sering keluar dari rahim, itu juga pendarahan bersifat dingin ataupun pendarahan bersifat panas. Ada juga yang keluar dari pembuangan, apakah ini pendarahan bersifat dingin atau pendarahan bersifat panas. Tetapi ada juga satu lagi, ini bukan artinya bukan darahnya secara langsung keluar dari pembuluhnya, tidak. Gambarannya begini, ya. Jadi ketika kita terlalu banyak makan makanan yang bersifat menyerap cairan terlalu banyak, seperti makan makanan tepung-tepungan, seperti roti, kue, mie, indomie ya, dan sejenisnya yang lain itu. Jadi contohnya begini, ini kita ambil ada 1 gelas air, ya gambarannya ya, 1 gelas air. Jadi air ini ketika kita masukkan 1 potong roti itu ke dalam gelas itu, kira-kira bisa enggak roti itu menyerap cairan itu 1 gelas? Gambarannya begitu. Nah, ketika kita masukkan roti itu ke dalam gelas itu, kita lihat ini diserap roti itu 1 gelas atau setengah gelas. Nah, ini nanti bisa kita gambarkan. Jadi gambarannya begitulah bila makan makanan yang sifatnya kering itu dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ketika kita makan roti 1, maka cairan yang ada di tenggorokan itu akan diserapnya. Kemudian ketika kita makan roti itu, kemudian dia masuk ke lambung, maka cairan yang ada di lambung itu pun akan diserapnya. Begitu juga dengan ketika roti itu masuk ke dalam usus kecil, maka cairan yang ada di usus kecil itu pun akan diserapnya. Jadi ini yang jadi permasalahan nih. Jadi di dalam lambung itu cairannya berkurang, usus kecil itu juga cairannya berkurang, kemudian usus besar itu juga cairannya berkurang. Jadi ketika cairan itu di usus besar itu terlalu berkurang, maka di situ akan menyebabkan panas. Jadi ketika di dalam usus besar itu menyebabkan panas, kemudian ketika kita mau buang air besar, jadi air besar buang BAB itu dia akan lewat dari usus besar itu sampai menuju ke kolon. Tetapi karena kondisinya di dalam usus besar itu terlalu kering, terus kita paksakan dia kepengen BAB, maka di situ nanti akan terjadi pelukaan. Ya, di situ akan terjadi pelukaan. Maka nanti ketika kita BAB itu, maka dia timbul berdarah.
Pertanyaannya nanti apakah pendarahan itu darahnya segar atau tidak, seperti pembahasan kita awalnya. Berarti ini disebabkan karena kita terlalu banyak makan makanan yang sifatnya kering, sehingga menyebabkan usus besar itu dimulai dari usus kecil, usus besar itu sampai ke kolon itu kekurangan cairan. Otomatis kalau di dalam usus besar itu, feses itu kekurangan cairan, maka dia akan sulit keluar. Ketika dia sulit keluar, terus dipaksakan, maka itu yang menyebabkan pelukaan. Jadi gambarannya begitu. Ini biasanya ada rasa nyerinya. Tetapi kasus ini sebenarnya begini ya. Kasus ini hampir semua pendarahan itu sebenarnya kita sering menangani. Hanya saja perbedaannya begini. Pendarahan ini harus diingat juga, ketika nanti darah itu terlalu banyak keluar dari pembuluhnya, maka itu yang menyebabkan kita juga bisa akan kekurangan darah. Itu. Kemudian juga itu bisa juga menyebabkan tubuh kita menjadi lemas. Jadi ini harus dipahamin teman-teman semua. Antara pendarahan yang lewat dari menstruasi, antara pendarahan yang lewat dari rahim, kemudian pendarahan yang lewat dari hidung, kemudian pendarahan yang lewat dari BAB, yang agak lama itu penanganannya itu pendarahan yang disebabkan karena itu pelukaan yang ada di usus besar itu. Karena apa? Karena kadang ketika kita sudah minum obatnya, biasanya obat itu yang ada di tempat kita itu nanti kan ada 2 macam untuk mengatasi itu. Kalau biasanya nanti kotorannya kering dan keras terus berdarah, berarti teknik penanganannya itu kita harus punya obat itu untuk melembabkan usus besar, sehingga nanti ketika kita buang air besar itu tidak terjadi kekeringan di usus besar itu. Maka usus besar itu nanti akan licin, maka kotoran itu akan bisa keluar. Kemudian ada satu lagi nanti obat itu untuk menghentikan pendarahannya. Berarti gambarannya kalau ketika kotorannya kering, ada pendarahan, berarti ada obat untuk melembabkan usus. Ini yang sering disebut itu obatnya lembab panas usus besar. Obatnya. Ditambah lagi nanti hemostat. Insya Allah nanti kasus ini akan selesai. Tetapi karena dia pelukaan di usus besar itu kan sehari-hari itu makanan itu lewat dari situ. Jadi tidak secepat kadang pelukaan ketika kita pelukaan di tangan, kemudian terus timbul pendarahan. Tidak secepat itu pemulihannya karena kotoran itu selalu lewat dari situ. Artinya ya bisa 2 kali lah, 2 kali pengobatan atau 3 kali pengobatan, insya Allah nanti selesai. Begitu juga nanti ketika lidahnya pucat ya, kemudian kotorannya itu tidak terlalu keras atau sering encer, tetapi sering pendarahan, biasanya ini yang disebabkan di dalam usus besar itu terlalu lembab. Biasanya obatnya itu nanti bisa bisa pakai hemostatis dikombinasi nanti pelancar BAB hangat. Jadi gambarannya begitu. Insya Allah juga nanti kasus ini juga tetap selesai, tetapi tidak secepat pelukaan yang ada di tangan pemulihannya. Karena bahkan ketika kita minum, sudah mulai lukanya mengering di dalam, kita minum lagi, luka itu basah lagi. Gambarannya begitu. Jadi, tetapi insya Allah sih kasus ini selesai. Asal kita disiplin ya, disiplin nanti ininya. Karena apa? Karena kasus ini memang sudah banyak masuk ke tempat kita.
Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini yang disebabkan karena pendarahan saat BAB. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.